Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Santri, santri. Oke. Baik anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini ya kita kedatangan tamu, masya Allah ya. Beliau ini tamu dari jauh, datang jauh-jauh ke Indonesia. Wah, dalam rangka liburan yang pertama, dan yang kedua ingin berbagi pengalaman nih sama santri-santri MIPS yang solih-solih semuanya, insya Allah ya. Baik anak-anak, nanti kita akan mendengarkan perkenalan dari Ustadz yang di sebelah Ustadz. Nah, nama kita sama tapi kita beda. Nah, ya, jadi seperti itu nanti beliau akan menjelaskan terkait apa sih, kenapa sih kita tuh kok harus belajar agama. Apakah nanti biar bisa dipanggil Ustadz? Apakah nanti biar terkenal masuk TV? Nah, dan kemudian kira-kira apa nih yang kemana nih kita setelah dari MIPS? Setelah ini kan kalian akan melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Dan insya Allah beliau ini salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Madinah. Nah, ada yang tahu nggak Madinah itu di mana? Hah? Mana? Condong Catur? Bukan. Mana? Timur Tengah. Timur Tengah sebelah mana? Arab Saudi. Arab Saudi itu sebelah mana kalau di peta? Mananya Kaliurang? Coba, mananya Kaliurang? Baratnya Kaliurang? Oh, benar, baratnya Kaliurang. Oke ya. Oke ya, nah, jadi nanti kita akan jelaskan, kita akan mendengarkan penjelasan dari Ustadz beliau ini ya, biar beliau nanti memperkenalkan dirinya dulu. Nanti kalian dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz yang di sebelah Ustadz ini. Nanti kalian bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya. Baik anak-anak, silahkan kepada Al Ustadz Azam Hafidhullah Ta'ala. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ayo dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adik-adik sekalian, nama Ustadz siapa? Azam ya. Sama ya, nama kita berdua sama. Kita nama sama tapi beda. Oh, tapi beda. Tapi beda. Kalau saya nama Ustadz Azam Abdussalam ya. Azam Abdussalam. Kalau antum Ustadz? Nama Ustadz coba, ada yang tahu nggak? Siapa? Rozin Azam siapa? Abdurrahman. Nah, hanya beda belakangnya, beda tipis. Tapi sama-sama nama Allah, Ustaz. Masya Allah. Antum Abdussalam ya, Iya. Saya Abdurrahman, Iya, insyaallah. Alhamdulillah. Ustadz kuliah sekarang di Universitas Islam Madinah. Benar ya, di Madinah. Madinah di mana Madinah? Di Timur Tengah, di Arab Saudi, di utaranya Mekah, dekat Mekah ya. Apa? Cara masuk Madinah. Ya insya Allah nanti Ustadz akan jelaskan ya cara masuk Madinah. Di Madinah itu adik-adik sekalian sekolah gratis ya, sekolah gratis. Dapat uang saku, uang jajan. Kemudian ada kolam renangnya ya, bisa ke Masjid Nabawi, bisa umroh, bisa haji. Masya Allah ya, enak tuh kuliah di Madinah itu enak banget, Masya Allah. Ya, cara masuknya gimana, Ustaz? Kalau cara masuknya ya lewat pintu yang jelas ya. Ya, nanti dan karena beliau ini kuliah di sana, jadi ada beberapa tes yang perlu kalian persiapkan tentunya ya. Ya, kalau minimalnya nggak ada, minimal jusnya nggak ada. Tapi gini, biasanya yang banyak keterima di Madinah itu
banyak yang dari pondok pesantren. Banyak yang dari pondok pesantren. Ustadz dulu sekolah di pesantren Al-Irsyad di Tengaran. Tahu nggak? Tahu? Nah, Ustadz dulu di situ dari SMP sampai SMA di situ. Ya itu di kaki Gunung Merbabu ya, dingin banget di sana, di Merbabu. Enak. Ya, sama ada kolam renangnya juga, ada gornya ya. Di sana kita ngomong pakai bahasa Arab, sehari-hari ngomongnya pakai bahasa Arab. Ngomongnya nggak boleh pakai bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa. Ya tapi belajar gitu. Ya, jadi beliau ya, jadi ketika kita mau ingin melanjutkan kita ke Universitas Islam Madinah Ustaz ya. Kita harus bisa memperdalam terutama ilmu bahasa Ustaz ya. Betul, nah, Ustaz. ini seluruh santri-santri nih. Kira-kira kalau pelajaran bahasa Arab tuh bosenin enggak? Ayo coba yang bosen angkat tangan. Hah? Seru. Nah, ya ini kata Ustadz Azam yang di samping Ustadz Azam ini. Nah, salah satu kunci kita untuk bisa lolos tes ke Universitas Islam Madinah yaitu salah satunya perkuat di bahasa Arab Ustadz ya. Betul, Ustaz. Nah, di sini kan di MIPS tuh ada tuh kalian bahasa Arab belajar dari apa? Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum sampai apa lagi? Dari hadza babun. Nah, ada yang masih ingat pelajaran kelas 1? Ah, ya. Jadi itu kalian diperdalam supaya nanti kita bisa melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya seperti itu. Ini Ustadz. Kemudian selanjutnya Ustadz. Ayo santri dengarkan ya. Kiat-kiat nih Ustadz supaya anak-anak ini lebih semangat lagi Ustadz. Salah satunya kan cita-citanya mungkin semua santri ini ada beberapa yang ingin masuk ke Universitas Islam Madinah Ustadz ya. Dan tentunya di sana yang akan kita pelajari adalah banyak tentang hal-hal diniyah nih Ustadz. Nah, kira-kira nih Ustadz, apa Ustadz keutamaan dari belajar ilmu agama atau pelajaran diniyah Ustadz? Fadhol Ustadz. Ya, coba Ustadz mau tes dulu ya, mau tahu ya santri-santri di sini yang mau kuliah di Madinah ada nggak? Angkat tangan siapa? Insya Allah Ustadz, mayoritas Ustadz. Mayoritas ini punya cita-cita untuk melanjutkan ke sana Ustadz. Nah, yang mau ke pesantren ada? Angkat tangan nggak? SMP sini ya? SMA pesantren. Masya Allah banyak ya. Ya, jadi adik-adik sekalian, ini tadi Ustadz Azam ya sudah menjelaskan pentingnya ilmu agama, karena memang ilmu agama penting ya adik-adik, karena zaman sekarang kalau di SMP negeri, SMA negeri itu gimana itu? Campur laki-laki perempuan ya kan? Ayo nanti naksir ya, suka sama teman sekelas ya. Nanti macam-macam ya. Coba santri, coba. Ya. Santri. Nah, kalau di pesantren itu nggak ada kayak gitu ya. Dipisah laki-laki dan perempuan ya. Dan juga dengan belajar ilmu agama kita bisa menjaga diri ya, bisa menjaga diri dari ya keburukan gitu ya. Diri dari keburukan. Pokoknya belajar agama ya, pokoknya belajar agama buat adik-adik. Alhamdulillah di sini cukup besar Ustaz ya. banyak Ustadz. Ininya porsi belajar agamanya. Kurang lebih 60% Ustadz. 60-70% kita full diniyah Ustadz. Masya Allah, alhamdulillah. Untuk Ya. bekal-bekal anak-anak ini nanti. Nah, harapannya nanti adik-adik kalau lanjut SMP lanjut belajar agama ya, jangan sampai malah nanti agamanya ditinggal sehingga ya lupa semua dengan ilmu agamanya. Baik tuh anak-anak, kita barusan mendengarkan dari Ustadz Azam ini bahwa penting belajar agama itu ya, mempelajari ilmu agama itu apa? Salah satu, ada yang masih ingat? Apa? Salah satu dari keutamaan mempelajari agama itu apa? Atau menuntut ilmu? Ada yang tahu? Baik, Mas Juna dapat hadiah, Mas Juna, Ustadz. Ya, salah satu dari keutamaan menuntut ilmu itu adalah apa?
Allah akan mudahkan langkah kita menuju ke surga. Jadi selain nikmat dunia ya Ustaz ya, selain nikmat dunia, misalkan kalian mau lanjut ke Universitas Islam Madinah, mempelajari agama itu selain dapat dunia, dunianya apa? Yaitu bisa berhasil, insya Allah ya. Semoga kita semua bisa berhasil masuk ke Universitas Islam Madinah. Itu merupakan salah satu nikmat dunia Ustaz ya. Dan nikmat akhiratnya apa? Allah mudahkan jalan kita untuk menuju surga. Siapa yang mau masuk surga? Ayo. Loh, ada nggak angkat tangan? Nah, insya Allah semua santri-santri MIPS semoga Allah mudahkan jalannya menuju ke surga. Baik. Kemudian apa lagi Ustadz nih? Selain bahasa Arab Ustadz, selain bahasa Arab, terus kemudian pelajaran diniyah. Berarti diniyah itu Ustadz ya? Diniyah itu semua Ustadz, secara fikih, adab dan segala macam Ustadz ya? Sama ini Ustaz, Al-Qur'an Ustaz. Nah, Al-Qur'an. ini dia. Ayo santri. Santri. Siapa yang masih males untuk murojaah? Hah? Dipaksa Fatih? Lu. Coba, siapa lagi? Siapa yang masih males menghafal Al-Qur'an? Nah, masih males? Masya Allah. Semoga gak males lagi ya Mas ya. Jangan males, karena salah satu selain pelajaran diniyah, terus kemudian memperdalam bahasa Arab, kita harus menghafalkan Al-Quran Ustaz ya. Dan itu ada Ustaz di tesnya Ustaz ya. Ada ini ya termasuk Oh ya. penguat ya. Oh penguat, baik. Jadi untuk kita masuk ke Universitas Islam Madinah, selain bahasa ilmu diniyah, kita juga wajib hukumnya untuk memperdalam Al-Quran, supaya nanti ketika belajar di sana lebih mudah Ustaz ya. Betul Ustaz. Baik, silakan Ustaz, coba bagaimana Ustaz kiat-kiat untuk santri kita Ustaz supaya lebih semangat lagi dalam menghafal Al-Quran, terutama murojaah Ustaz. Karena kadang-kadang itu ada santri Ustaz ketika liburan itu balik ke sekolah Ustaz, setelah liburan masuk ke sekolah itu dites tuh putus-putus Ustaz. Kayak titik-titik Ustaz, jadi nyambung, putus. Ayat 1 nyambung, ayat 2 hilang. Seperti itu Ustaz. Barangkali Ustaz punya kiat-kiat atau punya resep manjur untuk anak-anak ini biar semangat dalam menghafal Al-Quran, motivasi untuk mereka Ustaz. Apa dulu Ustaz? Iya, adik-adik di sini siapa yang sudah hafal 1 juz? Siapa? Angkat tangan. Semuanya sudah hafal ya. Yang sudah hafal 2 juz? Masya Allah, banyak nih. 3 juz? Masya Allah, 4 juz? Ini beneran ya? Bisa dites ya? Berapa juz? 5 juz, ada 5 juz? Masya Allah. Siapa namanya Mas? Siapa namanya? Mas Azam tuh. Azam juga nih Ustaz. Oh, memang Azam nih Masya Allah Ustaz. Masya Allah Ustaz. Siapa yang namanya Azam di sini? Azam juga. Azam siapa? Azam juga. Tuh Azam. Ini Azam. Itu Azam. Alhamdulillah yang namanya Azam insya Allah. Alhamdulillah insya Allah Allah mudahkan. Ya. Ayo santri dengarkan yuk Ustadz mau. Santri. Ya. Jadi adik-adik sekalian, untuk menghafal Al-Qur'an ya. Alhamdulillah Ustadz dulu ketika di pesantren Allah mudahkan hafal 30 juz, alhamdulillah ya. Jadi buat adik-adik silakan ya dilanjutkan dari sekarang hafalan Al-Qur'annya. Sering dengar murotal ya. Sering ya, setiap hari ya. Setiap hari dengan murotal, lama-lama hafal itu, insya Allah. Jadi Ustadz tahu ada anak ya, namanya Ahsani Fadli Ilahi. Mungkin pernah dengar ya. Dulu menang di Hafid Indonesia dulu. Itu cara ngafalnya dengerin murotal terus. Sampai Ahsani ini dia juga dengerin hadis. Jadi ngafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dari apa? Dari dengar audio seperti itu. Nah, jadi adik-adik perbanyak dengar murotal, ya, nanti insya Allah lama-lama akan hafal Al-Quran. Ya nggak kerasa tuh, cepet banget. Apalagi kalau masuk pesantren ya nanti bisa ngafal Al-Quran. Ya Allah mudahkan menjadi imam, yaitu kemuliaan ya, dapat pahala.
Ya insya Allah Allah akan mudahkan. Tadi yang paling banyak berapa juz di sini yang paling banyak? 5 juz ya? Kamu Hampir 6 6. juz? Masya Allah. Hampir 6 juz ya? Masya Allah. Ya alhamdulillah Allah, ya. barakallahu fiik. Kita bilang apa? Masya Allah ya. Masya Allah barakallahu fikum. Sudah. Oke ya. Jadi barusan kita dengarkan dari Ustadz Azam ini adalah salah satunya sering-sering mendengarkan murotal. Dulu tuh siapa ya Ustadz sering? Oh Mas Sultan. Nah Sultan itu kan kalau datang sekolah pakai headset ya Mas Sultan dulu ya. Nah itu Masya Allah itu dicontoh. Jadi ketika dimanapun kita mendengarkan Al-Quran supaya kita mudah untuk menghafalnya. Dan yang paling penting itu di murojaah Ustadz ya. Ya di murojaah ya. Nah, menghafal apakah benar Ustadz? Ada kaidah seperti ini Ustadz. Menghafal itu lebih mudah daripada murojaah. Betul Ustaz. Betul ya? Iya. Nah, nih anak-anak, seperti yang mungkin Ustadz Azam sampaikan dan ustadz-ustadz lain pernah sampaikan, santri yang mendengarkan akan dapat hadiah. Ya, jadi menghafal itu lebih mudah daripada murojaah. Sedangkan poin yang terpenting dalam hafalan Al-Quran adalah murojaah. Betul Ustaz? Betul. Nah, jadi anak-anak sekalian, ketika kalian menghafalkan Al-Quran, jangan lupa juga diimbangi dengan murojaah. Ya, murojaah itu apakah harus langsung 1 juz? Oh ya enggak. Murojaah itu sedikit-sedikit Zat. Atau biasanya itu gimana Zat? Kalau murojaah itu Zat, mau hanya satu halaman atau langsung 1 juz atau ada targetnya satu murojaah Zat? Ya murojaah bisa 1 juz, bisa setengah juz, 1 halaman, 2 halaman. Yang penting murojaahnya harus lebih banyak ya daripada hafalannya. Misalnya kita ngafal sehari berapa halaman misalnya, atau setengah halaman atau berapa baris, murojaahnya harus lebih banyak gitu ya. Itu tadi sama bisa dengan mendengarkan atau dengan baca, itu akan memudahkan kita insya Allah. Kemudian ini Ustaz, kira-kira waktu nih Ustaz. Ini kalau menurutnya antum Ustaz ya. Waktu yang paling nyaman untuk menghafal ataupun murojaah Ustaz. Kira-kira tuh entah ketika subuh atau ketika gimana Ustaz? Ya kalau Ustadz paling enak habis subuh ya. Bener nggak? Adik-adik sama nggak? Nggak. Sebelum subuh. Masya Allah ya. Bisa 2 waktu ya. Bisa 2 waktu. Ayo perhatikan, santri. Sebelum subuh atau setelah subuh atau bisa juga habis maghrib. Nah itu enak ya buat murojaah. Oh baik. Berarti antara sepertiga malam sampai subuh saja dan kemudian setelah maghrib saja. Nah ini nih salah satu kebiasaan orang muslim terdahulu adalah sebelum subuh mereka bangun saja untuk qiyamul lail saja. Nah inilah untuk anak-anak MIPS, santri-santri yang solih insya Allah ya. Waktu terbaik seperti yang disampaikan oleh Ustadz Azam Abdus Salam ini, waktu yang terbaik untuk memurojaah dan menghafal Al-Quran itu adalah sebelum subuh atau setelah subuh ya. Dan kemudian setelah maghrib. Kenapa waktu subuh? Karena waktu subuh itu kita belum mikir apa-apa Mas. Otak kita itu masih fresh ya. Otak kita itu masih fresh sehingga memudahkan kita Ustaz ya untuk murojaah dan menghafalkan. Dan kemudian apalagi waktu subuh kan masih sepi ya Ustaz ya. Belum jarang ada orang yang bangun dan kita harus menjadi itu karena kita ingin menjadi orang-orang yang beriman Ustaz. Betul Ustaz? Betul. Iya. Kebiasaan orang-orang beriman itu adalah bangun di malam Ustaz. Mungkin bisa Ustaz untuk kiat-kiat anak-anak Ustaz supaya mereka itu rajin Ustaz. Biasanya mereka tuh subuh, habis subuh tidur lagi Ustaz. Nah itu tuh kira-kira akan mengganggu Ustaz. Monggo Ustaz. Ada yang di sini habis subuh tidur lagi? Angkat tangan. Nah, nanti efeknya Ustaz adalah terlambat datang ke sekolah Ustaz. Nah, berarti yang suka telat biasanya tidur Ustaz. Biasanya setelah subuh itu kasusnya banyak tidur Ustaz. Ya, jadi adik-adik kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ya. Dengarkan ya hadisnya. Allahumma barik ummati fi bukuriha ya. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Nah, jadi keberkahan itu ada di
pagi hari. Kalau pagi hari dipakai buat tidur, jadinya gimana dong? Jadinya nggak berkah, ya nggak? Ngantuk di kelas, ya kemudian hafalan nggak masuk-masuk. Nah, tapi kalau pagi hari dipakai buat menghafal, nah itu berkah, ya itu akan memberikan keberkahan buat kita. Masya Allah tuh dahsyatnya nggak tidur habis subuh. Siapa yang mau didoakan oleh Nabi Muhammad SAW? Nah, beliau mendoakan apa? Allahumma barik fi ummati fi bukuriha saja. Nah, siapa yang di sini ngaku sebagai umatnya Nabi? Ayo, yang ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad siapa? Yang mau dapat doanya Nabi Muhammad siapa? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendoakan kita loh mas, mendoakan kita untuk mendapat keberkahan ketika pagi hari. Jadi kalau kita kira-kira kalau pagi hari habis subuh kita tidur kira-kira dapat nggak keberkahannya? Nah, santri dan salah satu keberkahan itu adalah mudah dalam menghafal, Ustaz. Iya, betul, Ustaz. Salah satu keberkahan ya. Menghafal, belajar, murojaah. Masya Allah tuh, nak. Tuh dengerin tuh. Kalau habis subuh itu harus jangan tidur lagi supaya dapat keberkahan. Keberkahan contohnya apa? Kita dikasih sehat, dikasih kemudahan dalam menghafal. Nah, itu salah satu keberkahan yang nggak bisa dinilai harganya dengan uang, betul, Ustaz ya? Seperti itu. Baik, ya. Jadi anak-anak tadi sudah mendapatkan ilmu apa aja tadi? Yang pertama apa? Ayo. Coba nih sekarang Ustadz ganti tanya Ustadz. Saya tanyakan anak Ustadz ya. Yang bisa menjawab dapat hadiah. Ada yang menulis angkat tangannya? Ada yang bisa menjelaskan tulisannya? Silakan maju ke depan. Coba Mas Amar yuk. Apa? Ada yang faidah kajian ini? Faidah kajian pagi ini. Coba Mas Abdullah. Nanti mau nanya juga sambung ayat. Oh iya, coba apa? Abdullah. Keutamaan belajar keutamaan belajar agama. 1. Mendapat kenikmatan dunia. 2. Dimudahkan Allah untuk masuk surga. Baik. Cara menghafal Al-Quran. Sering-sering mendengar murotal. Waktu bagus murojaah. Sebelum subuh, setelah maghrib. Dan Rasulullah mendoakan umatnya supaya dapat berkah pada pagi hari. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini Ustaz ayo silakan adanya Ustaz. Wah, ini Masya Allah Mas Abdullah ini mencatat lumayan lengkap. Ya, baik. Sekarang Ustaz Azam Abdul Salam mau tanya nih, mau ngetes Ustaz. Fadul Ustaz. Ya, adik-adik tadi kan banyak nih yang angkat tangan ya. Hafalannya ada yang 1 juz, 2 juz, 5 juz. Sekarang coba Ustadz akan tes hafalan Qur'annya ya. Nanti yang bisa jawab dapat hadiah ya. Juz 30 sampai 26 kita dari belakang. 26 ya. Dari belakang. Per tahun 1 juz insyaallah. Mau soal yang gampang apa yang susah? Mau soal yang susah apa yang sedang? Karena ini soalnya, kalau soalnya agak susah Ustaz, nanti dapat hadiahnya double Ustaz. Oh gitu. Nah, kita kasih hadiah double dari yang dari antum sama yang dari Ustaz. Nah, karena hafalan Ustaz. Hafalan ya? Hadiahnya double. Kita memuliakan orang-orang yang ahlul Quran Ustaz, insyaallah Ustaz. Tapi kalau salah ya kasih aja. Oke, yang agak susah dikit ya, nggak apa. Nanti maju, kemudian baca, lanjutin ayatnya. Lanjutkan ayat ini. Angkat tangan dulu ya, angkat tangan dulu. Nanti kita pilih siapa yang maju, terus baca ayat tersebut. Gitu ya. Agak susah dikit, nggak apa ya? Nggak apa. Lanjutkan ayat ini ya. Kalla innahu tadhkirah. Itu Ustaz. Yang mana? Mas Haidar Nufail. Silakan Mas Haidar Nufail dari situ. Dengerin dulu. Oh, pakai yang ini. Dengar dulu coba. Ta'awud, a'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. Cukup, baik. Betul Ustaz? Ini ada kurang Ustaz, kurang tepat. Oh, kurang tepat. Oh, baik. Enggak apa kasih hadiah. Ustaz, ayo. Pak. Sudah Dapat maju. hadiah, Ustaz. Sudah maju kasih hadiah. Maju. Ya. Ada yang bisa yang benar? Ini agak ketipu. Ada di ayat kala innahu tadhkirah, ada yang innaha tadhkirah. Nah, itu beda. Gitu. Ada yang bisa? Ada yang mau nyoba lagi enggak? Coba Mas Azam. Ayo Mas Azam. Nanti kalau yang benar dapat hadiah dari Ustaz juga. Double. Double ya. Tahu dulu baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. Oke. Belum tepat Ustaz? Belum. Masya Tapi enggak Allah. Enggak apa kasih. Ada lagi yang mau nyoba? Coba. Ini ayatnya kalla innaha tadhkirah Ustaz ya? Iya. Bukan Pertanyaannya innahu tadhkirah. Oh, pertanyaan innahu tadhkirah. Ya, kalla innahu tadhkirah faman syaa'a dzakarah. Nah, setelahnya apa tuh? Itu tadi beberapa salah tadi. Siapa duluan nih? Monggo, Aidano. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة Sama aja. Pokoknya bukan fi sufi mukarramah ya. Bukan fi Bukan fi sufi sufi mukarramah. mukarramah. Kalla innahu Ayo Bilal. Bilal apa Malik itu? Malik. Kan kalla innahu tadhkirah faman syaa'a dzakara. Selanjutnya bukan. Bukan fi sufi mukarramah, yang lain. Ini beda, ini bukan surat Abasa. Bukan surat Abasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة. Ya, takbir. Masya Allah. Allahu Masya Akbar. Allah. Barakallahu fiik. Benar, Ustaz. Ini tadi Ya, ada dua. ambilin tas sana, Ustaz. Di tas, Ustaz. Tolong. Siapa namanya? Mas Malik. Malik. Mas Malik ya. Ini kembar Ustaz sama Bilal. Mana kembarannya mana? Kemarinnya mana? Oh, itu Bilal Ustaz. Nah, nanti bisa bagi dua sama kembarannya. Ayo, gak boleh tepuk tangan ya Apa, anak-anak makanan? soleh ya. Kasih berapa ya? Monggo Ustaz. Aduh, Ustaz. Oh, ada kembarannya juga? Enggak Ya, apa. bagi dua ya sama kembarannya. Waalaikum. Baik Ustaz. Sekarang coba Ustaz, kita kasih kesempatan untuk anak-anak bertanya gimana Ustaz? Lagi. Oh lagi, oke, kasih lagi Ustaz. Yang gampang yang susah. Ayo dengarkan yuk. Berapa kali lagi, Ustaz? Satu enggak Ustaz. Sekali lagi ya. Mereka biar bertanya gantian. Ya, jadi ini satu soal lagi, nanti gantian adik-adik yang boleh bertanya ya. Tadi ada yang mau tanya kan, cara daftar Madinah. Mana nih yang sulit ya? Yang gampang. Yang sulit apa yang gampang, Ustaz? Monggo. Sulit tuh. Nah, ini kan kalau maju Sarah juga dapat hadiah, jadi tenang aja, ya. Maju Sarah juga dapat hadiah, yang sulit aja nggak apa-apa. Jadi tadi adik-adik dengarkan ya, santri. Nah tadi itu namanya ayat yang mirip dalam Al-Quran. Kalau di surat Abasa Allah katakan kalla innaha tadhkirah faman sya'a dzakarah fi suhufin mukarramah. Itu surat Abasa. Kalau di surat Al-Mudaththir, di surat Al-Mudaththir Allah katakan kalla innahu tadhkirah faman sya'a dzakarah wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah ya. Masya Allah tadi Mas Malik ya, Mas Malik. Ya, satu lagi nih. Habis itu gantian adik-adik yang tanya jawab.
Dengarkan ya, dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailu yawma idzil lil mukadzibin. Coba Umar. Coba Azam, Mubarak, Azam. Ini Azam juga Azam. Salam perkenalan, kemudian baru auzubillah. Siapa namanya? Azam. Azam juga. Iya. Azam Mubarak. Banyak banget namanya Azam sini. Ya udah. Lanjut. Ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu Baca dulu ayat tadi. Fawailun yawma idzil lil mukadzibin alladzina idaktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum wazanuhum yuhsirun ala yadunnu la. Oke, betul bukan? Oke. Coba Abdullah. Fawailu yauma idzil lil mukadzibin. Ada fanya di depan. Bukan wailu ya. Fawailu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailun yawma idzil lil mukazzibin allazina hum fi khawdi yal'abun yawma yud'auna ila nar jahannam Betul. Masya Allah, barakallahu Takbir, fikum, takbir. Mas Abdullah. Allahu Akbar. Takbir ya. Siapa namanya? Mas Abdullah. Abdullah. Masya Allah. Ayo Fatul, Mas Abdullah. Ustaz, double Ustaz. Double. Sama yang di tas. Ini bagi-bagi juga bisa. Oh gitu. Aman Mas. Ayo dibagikan amanum ya. Baik, anak-anak, sekarang yang punya pertanyaan untuk Ustadz Azam Abdus Salam terkait pelajaran diniyah, kemudian Universitas Islam Madinah dan penghafal Al-Quran. Silakan. Coba Mas Newa, pertanyaannya Mas Newa. Coba Mas Aidano. Ayo Mas, yang punya pertanyaan. Siapa namanya? Aidan, namaku Aidan. Aidano. Namaku Aidan. Pertanyaannya yang kenceng. Ustadz, dulu waktu pas Ayo masuk semua dengarkan. Universitas Islam Madinah, tesnya susah atau enggak Ustadz? Ini pertanyaan bagus, Ustadz Ayub. Pertanyaan bagus dari Mas Aidano. Dulu pas tes masuk Universitas Islam Madinah susah apa enggak? Fadul Ustadz, dijawab Ustadz. Ya, jadi tes masuk Madinah itu nggak ada tesnya. Kaget ya. Jadi Ustadz kirim berkas, ya rapot, ijazah, semuanya yang diminta dikirim ke Madinah. Kemudian nanti langsung diumumkan, nanti ada ada pengumuman yang diterima. Kalau sudah diterima baru ada tes bahasa Arab. Tapi tes bahasa Arabnya itu setelah diterima, paham ya? Jadi untuk tes bahasa Arab setelah diterima. Jadi diterima nggak ada tes. Kalau gagal ya udah nanti ditulis Anda ditolak di itu tulisannya. Berarti makanya nanti ada nilai rapot kan, ada nilai rapot, kalau bisa nilainya juga tinggi gitu-gitu. Nah, gitu ya. Nilai rapot juga bisa Ustadz ya. Ya itu semoga saja jadi. Bisa membantu lah Ustadz ya, membantu ya. Berarti beda seperti dulu kan tes dulu Ustadz ya. Muqabalah kan tes dulu. Kemudian baru ada pengumuman. Kalau sekarang berarti tinggal berkas ya. Tuh anak-anak, tinggal sekarang gampang. Kalian cukup mengumpulkan berkas. Ingat ya, yang dikirim ijazah rapot, bukan ijazah TK ya Ustadz ya. Ijazah apa? SMA Ustadz. SMA. Bukan ijazah TK, bukan ijazah SD. SMA. SD-nya enggak. Dan ingat, enggak pakai BPKB dan sertifikat rumah Ustadz ya. Oh, enggak pakai. Cukup ijazah SMA dan rapot. Nah, ketika nanti SMA berarti PR-nya anak-anak ini Ustadz
tinggal memperdalam bahasa Arabnya Ustaz ya. Bahasa Arab, Al-Quran, ya, Al-Quran ilmu dan dunia. ilmu dunia. Nah, nanti kalian tinggal tiga tok gampang. Ilmu dunia, bahasa Arab dan Al-Quran. Wis diperdalam itu dan banyak doa Ustaz ya. Betul, banyak Nah, doa. yang paling kuat itu doa. Minta doa dari siapa? Ya orang tua dari ya Nah. orang tua biasanya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Coba Mas Newa, silahkan. Di sini ya. Tat, sekolah Siapa namanya dulu? namanya Newa, Kelas berapa? kelas 4. Kelas 4. Masya Allah. Tat, kalau sekolah di Universitas Madinah itu berapa lama? Ya, betul. Baik, Universitas Islam Madinah sekolahnya berapa lama Ustaz? S1 kan nggak sih mereka? S1, S2. S1 boleh. Ya sekolahnya 4 tahun, adik-adik 4 tahun. 4 tahun. Lama sekolahnya 4 tahun Ustaz ya? 4 tahun S1. Sama kayak kuliah pada ya? kuliah. Oke, jadi anak-anak untuk di Universitas Islam Madinah itu untuk S1 itu 4 tahun, maaf, 4 tahun. Dan selama itu gratis semua Ustaz. Gratis ya? Dari berangkat sampai pulang Ustaz. Iya, Sampai kita lulus itu gratis semua. gratis. Ketika liburan kayak Ustaz nih Ustaz, saya kan liburan nih Ustaz. Itu antum mengeluarkan biaya nggak Ustaz? Ya Ustadz, tiket pesawat itu dapat gitu, gratis. Oh, Jadi enak dari Madinah ke Indonesia gratis tiket pesawat. Pulang pergi. Tuh pulang pergi tuh. pergi. Berarti dari Madinah ke sini gratis, kita pulang sana juga gratis Iya. saja. Enak ora? Enak toh? Nah, pengen nggak ke sana? Udah sekolah gratis, bisa dekat dengan ulama Ustaz ya. Iya. Langsung dari sumbernya Ustaz ya. Ya. Nah, Bisa. dapat uang jajan juga. Ya, macem-macem uang jajannya ya. Baik, coba Mas pertanyaan selanjutnya, Mas Muammar. Coba Mas Muammar, pertanyaannya apa? Ayo, yang lain siapkan pertanyaannya. Waktu kita tinggal dikit lagi, 2 pertanyaan lagi. Nama dan kelas. Muammar kelas 5A. Namanya siapa? Muammar. Kelas 5 ya. Misalnya ada orang punya bakat jadi qori gitu. Qori yang baca Al-Qur'an itu lambat gitu. Ada orang nah, ya, kan qori kan bacanya lambat, baca Al-Qur'annya. Itu kalau dalam Islam boleh nggak? Baik, Ustaz. Pertanyaannya Ustaz Ayub ya, Mas Muammar kamu Ustaz. Jadi kan ada orang yang punya bakat menjadi qori, Ustaz. Nah, qori itu bacaannya lambat ya Mas Muammar ya. Qori itu cara bacanya lambat. Apakah itu diperbolehkan Ustaz dalam Islam, Ustaz? Iya. Jadi konsultasi syariah. Santri. Nah, jadi adik-adik, untuk cara membaca Al-Qur'an itu boleh, lambat boleh, atau bahasa Arabnya di bahasa tajwidnya tahqiq ya. Itu boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Itu yang tahqiq yang lambat, ya kan? Ada juga misalnya di atasnya tadwir yang agak cepat. Kayak yang biasanya jadi imam-imam tuh, saya siapa tuh? Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Agak cepat. Ada juga yang paling cepat namanya hadir. Itu cepat ya. Itu biasanya kalau adik-adik lihat tuh di YouTube ada yang dia hatam Quran 30 juz 8 jam. 8 jam. Itu bacanya cepat ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, jadi
Semuanya boleh dengan syarat tetap memperhatikan tajwid ya. Dengan syarat tetap memperhatikan hukum tajwid gitu. Baik Ustaz, barakallahu fiik. Jadi intinya kita kalau baca Al-Qur'an itu boleh saja. Bernada apapun boleh. Bersecepat apapun boleh asal memperhatikan kaidah-kaidah tajwid. Begitu Ustaz ya? Betul. Jadi kita nggak boleh cuman gara-gara nada kita akhirnya panjang jadi pendek yang ya. Nggak boleh Ustaz ya? Nggak boleh. Ya, jadi anak-anak kalau kita punya bakat menjadi qori itu boleh kita pakai nada apapun, kemudian secepat apapun kita membaca Al-Qur'an boleh asal tetap pada kaidah-kaidah tajwid. Siap Ustaz, barakallahu fiik. Satu pertanyaan lagi. Coba Mas Amar, silakan. Ini yang kelas 6 enggak ada yang bertanya ini? Siapa namanya? Ustadz, Afan mau nanya. Siapa namanya? Amar. Amar. Dari kelas 4A. boleh. Kalau amalan dosa sama pahalanya sama di timbangan amal nanti masuk surga atau neraka? Tidak terduga pertanyaannya. Kapan? Gimana tadi pertanyaannya? Jika amalan dosa dan pahala sama, nanti masuk surga atau neraka Ustaz ya? Ustaz, tidak Ustaz. Tadi Mas Amar ya, Mas Amar bertanya kalau amal pahala sama dosa itu sama. Misalnya timbangannya sama, nanti masuk surga apa masuk neraka? Maunya masuk mana? Surga ya. Ya, jadi paham nggak tapi ya? Mungkin pertanyaannya berat, cuma kalau dijelasin takutnya nggak paham. Simpel aja. Ya, santri. Jadi ada namanya Ashabul A'raf. Baru denger kan? Udah tahu? Oh, udah tahu ya? Masya Allah, pinter-pinter ya? Pinter-pinter santri sini, alhamdulillah. Jadi Ashabul A'raf itu adalah orang-orang yang pahala dan dosanya sama. Jadi mereka nggak langsung masuk surga. Ketika orang-orang udah pada masuk surga, mereka masih di tengah-tengah. Mereka nggak masuk surga, nggak masuk neraka juga, gitu ya. Wana ada Ashabul A'raf, ada di surat Al-A'raf itu penjelasannya. Tapi pada akhirnya masuk surga, ya pada akhirnya masuk surga. Tapi sempat tertunda di awal, kayak gitu. Tapi ya adik-adik berharapnya mintanya apa? Surga langsung. Surga apa? Surga Firdaus. Surga Firdaus yang paling tinggi. Jadi jangan ya Allah misalnya adik minta saya minta surga nggak apa-apa meskipun di pinggirannya, jangan ya. Atau surga meski di pintunya, jangan. Langsung surga yang paling tinggi, paling atas. Berarti kalau minta surga tuh jangan nanggung-nanggung saja. Nah, karena Allah itu maha mengampuni dosa ya. Jadi anak-anak kalau kita berdoa itu jangan nanggung-nanggung. Misalkan minta surga yang paling tinggi. Ya, jangan nanggung-nanggung pinggirannya aja atau nengok aja emperannya. Emperannya ya. Jadi kita kalau berdoa minta surga yang paling tinggi karena Allah itu maha mengampuni dosa-dosa kita. Dan Allah itu maha kaya kalau kita minta sesuatu minta yang paling banyak Ustaz ya. Seperti itu. Baik. Alhamdulillah Ustaz, sesi kita sudah berakhir Ustaz karena waktu istirahat anak selain ini mau masuk. Mungkin ada sedikit kata-kata untuk santri-santri kita Ustaz. Ayo Mas, dengarkan sebelum kita tutup, kita dengarkan sedikit nasihat dari Ustadz Azam untuk kita penyemangat belajar kita. Fadil Ustaz. Nasihat sedikit. Ya, jadi adik-adik sekalian, intinya adik-adik apa tadi? Fokus hafal Al-Quran, kemudian belajar bahasa Arab, kemudian masuk pesantren atau SMP SMP sini juga nanti buka ya insya Allah ya. Intinya jaga diri ya adik-adik dari pergaulan ya di zaman sekarang ya. Intinya seperti itu. Ya kita berdoa semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di sini, Allah juga mengumpulkan kita di Madinah ya. Amin ya, amin.
Dan juga Allah mengumpulkan kita di surga yang tertinggi. Amin. Amin. Ya. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Azam Abdussalam yang telah memberikan banyak nasihat untuk anak-anak. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi manfaat yang besar untuk anak-anak Ustadz ya, dan menjadi penyemangat untuk santri-santri kita. Baik seluruh santri semuanya, alhamdulillah kita sudah selesai untuk acara kajian kita pada pagi hari ini. Ustadz selaku MC pamit undur diri. Ustadz kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.